Shalom teman-teman, tetap semangat. Saya tergerak membahas satu tema di dalam Lukas 15 ayat 25 sampai dengan 32. Tetapi sebelumnya saya akan melihat dulu dari latar belakangnya teman-teman. Kalau saudara baca di rumah nanti di Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24, itu berbicara tentang kisah anak yang terhilang. Selama ini banyak orang mengkhotbahkan tentang anak yang hilang, anak yang hilang, anak yang hilang. Dan mereka selalu melihat dari satu sisi, yaitu sisinya anak yang bungsu, yang menghamburkan uang papanya, minta warisan, dapat duit, keluar dari rumah, lalu hidup berfoya-foya, menghamburkan uang papanya. Setelah habis, gak punya uang lagi, hidup susah, cari kerja. Kerjanya di kandang babi, saudara. Lapar, bahkan makan ampas babi. Setelah itu kapok teman-teman, kapok. Pingin pulang ke rumah papanya. Pulang ke rumah papanya, mungkin dia sudah takut ya. Ketakutan mungkin, wah bisa dihajar, bisa dihantam, bisa diusir bahkan. Gak usah balik deh kamu. Tetapi apa yang dilakukan oleh papanya? Dari jauh saudara, papanya lari. Memeluk dia saudara. Mungkin bau babi saudara, bau kandang babi. Saudara tahu bau babi itu busuk setengah mati saudara. Mungkin berhari-hari dia gak mandi. Papanya begitu cinta, begitu senang saudara ketika dia balik. Dikasih jubah saudara. Dikasih pakai cincin saudara. Dikasih pakai sepatu. Dan disiapkan lembu tambun saudara. Lalu mereka berpesta. Itu kisah balik ya sebelumnya tentang anak yang bungsu ini. Nah malam hari ini saya gak akan bahas anak yang bungsu saudara. Tetapi saya ingin bahas dari sisi yang jarang dibahas oleh orang. Ayo kita baca bersama-sama Lukas 15 ayat yang ke-25. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya ini?" Jawab hambanya itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Ayat yang ke-28, apa ya reaksi dari anak sulung ini? Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Ayat ke-29. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor kambing, anak kambing, untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Mulai apa saudara? Marah. Mulai apa saudara? Jealous. Iri hati. Lalu kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali." Kalau kita lihat dari kacamata orang dunia, wajar gak saudara anak sulung ini marah? Secara cengli lah teman-teman, secara analisa biasa lah, gak usah secara teologis. Menurut teman-teman, kira-kira papanya cengli gak gitu loh? Anak yang menghambur-hamburkan uang, pergi keluar dari rumah bersama pelacur lagi kalau bisa ya. Mungkin kalau manusia itu busi, kalau bisa diusir saudara. Wes gak usah balik kamu, wes sekalian, kamu mau rusak sekalian wes.
Tetapi papanya sangat mengasihi dia, saudara. Kalau kita lihat memang secara kacamata orang dunia, pantaslah dia marah. Cenglelah dia marah. Bagaimana anak yang telah menghabiskan uang bisa dikasih kemurahan? Iya kan? Mendapat kemurahan loh. Bayangin saudara, dikasih jubah, dikasih cincin, dikasih sepatu, dipestain lagi saudara. Sementara anak yang sulung ini gak pernah berbuat salah, bantu papanya sehari-harinya di ladang. Tetapi dia berkata apa tadi saudara? Belum pernah papanya pestakan dia. Dan kalau kita tidak hati-hati teman-teman, kalau kita tidak hati-hati, maka kita bisa punya sikap seperti anak sulung ini. Sorry ya, saya harus berkata, kalau kita tidak hati-hati, kita bisa punya sikap seperti anak sulung ini, saudara. Marah. Kita bisa marah. Kita bisa komplain pada Tuhan. Ketika kita melihat kalau Tuhan menyatakan kebaikannya kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara pernah nggak punya perasaan seperti itu? Itu loh, orang yang tidak kenal Tuhan, kok hidupnya bisa lebih enak dari saya? Pernah nggak saudara punya perasaan seperti itu? Marah, iri. Loh, kok bisa loh Tuhan dia diberkati? Kok bisa loh dia mendapatkannya kemurahan yang lebih daripada saya? Kalau kita tidak hati-hati, saudara dan saya akan punya sifat seperti itu. Kita berkata, Tuhan tidak adil gitu loh. Tidak adil. Sama seperti anak sulung bilang gitu. Tidak adil gitu loh. Mungkin saudara bisa berkata, Tuhan, aku ini loh bertahun-tahun ikut Engkau. Tuhan, aku ini loh bertahun-tahun melayani Engkau. Tuhan, hidupku ini loh tak berikan untuk melayani Engkau. Bahkan di tengah COVID begini Tuhan, saya bela-belain keluar pergi pelayanan. Tapi kenapa si A itu loh Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan kemurahan-Mu Tuhan kepada mereka, melebihi dari hidupku, melebihi dari keluargaku. Dan kita mulai banding-bandingkan saudara. Kita mulai banding-bandingkan hidup kita dengan hidup orang lain gitu loh saudara. Saudara mulai bandingkan, ya, dia itu lebih enak gitu loh. Saudara, ada pepatah yang berkata apa saudara? Rumput tetangga itu selalu lebih hijau. Bahasa Jawanya apa Bu? Tandurane wong luwih seger timbangan tandurane dhewe. Oh, kalau saudara dan saya tidak hati-hati, kita akan punya prinsip seperti anak sulung ini. Apa saudara? Mulai iri hati. Kalau saudara mulai lihat orang diberkati, saudara bukan ikut senang, tetapi saudara ikut marah gitu loh. Saudara mulai ikut ngomel. Kok iso loh Tuhan? Aku ini loh bertahun-tahun melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin lebih lama aku melayani Tuhan daripada dia, belum lahir mungkin dia. Tetapi dia itu lebih Engkau perhatikan, lebih Engkau sayang Tuhan daripada aku. Dan saudara, kalau kita sudah mulai membanding-bandingkan, kita mulai kehilangan damai sejahtera. Mulai apa? Kehilangan damai sejahtera. Kalau sudah kehilangan damai sejahtera, apa saudara? Tidak ada sukacita di rumah. Yang ada ngomel, yang ada protes, yang ada bersungut-sungut. Dan saya mau tutup. Apa kesimpulan dari sharing malam hari ini? Anak bungsu itu terhilang di luar rumah bapaknya. Pergi jauh ya, terhilang. Tetapi anak sulung sama saudara, podo terhilangi. Cuma anak sulung ini terhilang di dalam rumah. Kenapa terhilang? Kenapa terhilang saudara? Karena anak sulung itu kehilangan kasihnya. Saya ulangi ya, anak sulung itu kehilangan kasihnya. Kehilangan kasih kepada siapa? Kepada saudaranya. Terus kalau lihat orang diberkati, kalau lihat orang happy, kudu mangkel ae, kudu ngamuk ae,
kudu benci aja wis. Dia lebih senang melihat orang lain susah daripada melihat orang lain yang diberkati, happy, saudara. Ya, saya mau akhiri. Baiklah teman-teman, kalau hari-hari ini saudara melihat orang lain diberkati, sekalipun dia bukan anak Tuhan, ikutlah bersukacita. Ikutlah bersukacita. Ikutlah bersukacita. Kalau saudara lihat orang hidupnya membaik, saudara, hidupnya dulu susah, tiba-tiba oleh karena kasih Tuhan, Tuhan membalikkan keadaan, hidupnya yang susah menjadi mulai baik, mulai enak. Ikutlah bersukacita, teman-teman. Ikutlah bersukacita, ikutlah bersyukur bahwa iya ya, tonggoku itu loh, iya ya, temanku itu loh, dulu hidupnya susah, tapi oleh karena kasih karunia, oleh karena kemurahan Tuhan, hidupnya sekarang enak. Ikutlah bersukacita. Jangan sampai kita berada, sepertinya kita berada dekat Tuhan, sepertinya kita berada di dalam hadirat Tuhan, tetapi kita kehilangan kasih. Oke, mari kita berdoa.